Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dasar-dasar ilmu pendidikan. Saya Atira Dewi, perwakilan kelompok 1 dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang. Kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Raffi, Agung Febrian, Ahmad Daniel Lubis, Atira Dewi, dan Atika Putri Dinaria. Di video kali ini, materi yang akan dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Faktor yang pertama yaitu faktor dari perkembangan nilai budaya dan seni. Yang pertama, perkembangan iptek. Pendidikan dengan iptek erat sekali karena ilmu pengetahuan hasil eksploitasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk kebutuhan masyarakat. Dan karena manusia tidak memiliki rasa puas, maka timbul inovasi baru yang mengundang masalah. Pertama, karena belum ada jaminan inovasi itu membawa hasil. Kedua, pada dasarnya orang merasa ragu dan gusar menghadapi hal baru. Masalahnya ialah bagaimana cara mengenalkan inovasi agar orang menerima, karena inovasi mengandung dua aspek, yaitu konsepsional dan operasional. Pengaruh langsung dalam sistem pendidikan dalam berbagai macam inovasi, pembaharuan dengan aksentuasi tujuan bermacam pula. Kedua, perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi perkembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif serta keterampilan di samping domain kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Sudah seyogyanya seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, karena dari segi lapangan kerja dewasa ini, dunia seni mengalami perkembangan pesat dan mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan perkembangan masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Penyebab penduduk yang tidak merata di tanah air akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat atau kota, dan daerah terisolir yang anak usia sekolah tidak seberapa orang. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Suatu wilayah dengan penambahan penduduk yang pesat dapat menyebabkan masalah-masalah pendidikan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, masyarakat dalam mencapai pendidikan yang tinggi masih sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena A. Tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah rendah. B. Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan sarana pendidikan. C. Pendapatan per kapita penduduk di Indonesia rendah sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hidup primer dan untuk biaya sekolah. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Yang pertama, pertambahan penduduk. Pengaruh daripada dinamika penduduk terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan pada beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berlainan menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga dengan jumlah anak banyak dan jarak kehamilan yang dekat menghambat perkembangan berpikir anak-anak, berbicara dan kemauannya. Di samping kesehatan dan perkembangan fisiknya, kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang banyak lebih mempersulit masalah ini. Yang kedua, penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau sebaran penduduk. Itu menimbulkan kesulitan dalam penyediaan sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah dibangunnya SD, kecuali untuk melayani kebutuhan akan pendidikan di daerah terpencil. Di samping SD yang reguler, belum lagi kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Faktor yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat.
Dalam dua dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam berbagai hal mengingat khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh hidup yang layak dan menetap itu. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anak memperoleh pekerjaan yang lebih layak daripada orang tuanya sendiri. Faktor yang keempat yaitu keterbelakangan sarana dan budaya. Keterbelakangan budaya adalah istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Sesungguhnya, tidak ada kebudayaan yang secara mutlak statis, tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya, bagian unsur-unsurnya yang berubah jika tidak seluruhnya secara utuh. Perubahan kebudayaan terjadi karena ada penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat sendiri. Faktor yang kelima yaitu permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi konsepnya sudah cukup baik. Tetapi di dalam pelaksanaannya pendidikan efektif belum ditangani sebagaimana mestinya. Yang kedua, masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja, memberikan bekal dasar yang kuat untuk perguruan tinggi. Yang ketiga, masalah peranan guru. Peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar sangatlah penting. Bukan hanya itu, guru menundukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran, murid ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar seperti buku-buku museum. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Masalah pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar dan ketetapan undang-undang lainnya. Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan realisasi GBHN 1993 tentang Arah Pendidikan Nasional Butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar. Nah, ada pula beberapa penanggulangan permasalahan pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus senantiasa diperbaharui atau direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Demikianlah pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan di pendidikan. Semoga teman-teman bisa lebih memahami tentang materi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun perkataan yang sulit dipahami. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.